Olahraga itu udah sangat penting banget, makanan sehat itu sangat penting banget. Untuk milenial udah keperluan banget ya. Gaya hidup sehat itu emang rada mahal, tapi itu investasi ke badan. Halo Live Friends, balik lagi sama gue, host Faisal AR di Bein Live Corner, tempat kita ngobrol-ngobrol dengan orang-orang inspiratif. Hari ini kita bakal ngobrol santai bareng temen gue. Dia suka banget nih olahraga. Bahkan dia dan timnya udah beberapa kali menangin kejuaraan basket antar perusahaan asuransi. Langsung aja kita sambut Mas Tommy Febian. Gimana nih Mas Tommy, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik Bro Ica. Alhamdulillah baik ya. Menurut lu apa sih definisi dari hidup sehat gitu? Hidup sehat, kalau ini versi gue. Ya, versi lu. Kalau versi gue, hidup sehat itu udah pasti makanan sih. Makanan, lu pasti jaga makanan dan olahraga harus. Dan yang paling terpenting adalah disiplin. Itu itu faktor yang penting kalau disiplin ya. Karena lu berolahraga, lu makan sehat, lu nggak disiplin, nggak akan jadi. Tadi udah tiga berarti makan, olahraga, disiplin gitu. Yeah. Kalau yang lainnya ada lagi nggak sih Mas? Elemen yang menurut lu penting nih untuk healthy lifestyle? Kalau untuk kesehatan udah pasti suplemen udah pasti harus lah ya. Suplemen juga ya. Cuman kan suplemen balik lagi ke budget kita ya. Kalau emang kita ada melebihkan untuk budget, bisa suplemen yang lumayan bagus, terus tapi kan udah pasti worth it ya, ada harga gitu kan, ada Harga, kualitas. Ya kalau mau dari yang low budget ya, mungkin bisa diganti pola makan gitu, kayak tempe, tahu gitu yang nggak terlalu berminyak gitu, yang bener-bener plain. Nasi pun bisa diganti kan, bisa dari nasi merah atau nasi hitam yang sekarang lagi happening nih. Maksudnya bisa diganti, gaya hidupnya seperti itu gitu. Ya emang sih gaya hidup sehat itu menurut gua emang rada mahal. Tapi itu investasi ke badan. Bener gak? Iya, benar. Itu investasi jangka panjang loh. Benar, gitu. benar. Kita hidup sehat itu kan ya siapa sih orang yang nggak mau sehat? Iya. Ya kan? Pasti semua orang mau sehat gitu. Tapi ada harga lah di balik hidup sehat itu. Ya lo harus berkorban. Kayak kita pekerja dari pagi, mungkin sampai malam kita kerja, waktu olahraga kita kapan? Nah itulah yang kita spare tuh. Ya mungkin dalam seminggu untuk orang-orang pekerja kayak kita 2 kali itu udah bagus banget gitu. Kalau dia sampai bisa 3 kali, 4 kali sih mantap banget gitu. Itu keren. Cuma kan emang lu mesti punya niat yang besar. Iya sih. Gitu. Karena begini, olahraga itu sekarang penting, apalagi Covid begini, imun kita harus naik loh. Ya kan? Dengan lo selain olahraga, dengan Covid seperti ini gitu, olahraga itu udah sangat penting banget, makanan sehat itu sangat penting banget. Ya mungkin udah untuk milenial udah keperluan banget ya. Iya. Gitu. Apalagi sekarang sering deh kalau lihat pagi-pagi orang pada naik sepeda, itu pasti kan gunanya untuk meningkatkan imun gitu kan. Banyak banget kan sepeda sekarang di mana-mana aja lela. Dan di samping olahraga mungkin juga kayak hype aja. Maksudnya iya, ada kebanggaan tersendiri gitu kan. Iya, gitu. Maksudnya udah olahraga sekarang udah kebutuhan lah, udah kebutuhan banget gitu. Udah beralih. Dulu kan orang pengennya olahraga malas. Semenjak Covid ini mungkin orang banyak sering pengen berolahraga untuk menghindari hal itu gitu. Mungkin juga orang pengen olahraga itu karena bosen di rumah nggak sih? Ada Iya nggak juga, sih? betul. Ya karena kan kita sekarang WFA ya, banyak yang WFA juga kan. Iya. Cuma depan kamar gitu makan, olahraga paling cuma ngambil air. Iya, itu kalau pengen dihitung iya. Iya kan. Terus cuma duduk laptop, nge-zoom hampir setiap hari gitu kan. Ya bisa diisi dengan weekend berolahraga, lari atau workout di rumah, yoga mungkin. Udah keperluan sih kalau menurut gue sekarang ya. Iya, dan apa namanya?
apalagi kalau yang di misalnya di Jakarta gitu kan, kayak lu udah pernah gym di mana aja gitu, atau misalnya bukan gym ya, mungkin lebih ke di sini ada program ini nih, misalnya ada Zumba, ada gitu, apa ya, gitu kan. betul. Itu menurut gua culture-nya bagus sih. Banget. Iya kan, kayak kalau personally gue juga baru nge-gym kayak baru setahun 2 tahun belakangan lah, baru tahu lah. Nge-gym juga Bro Ical? Kagak, maksudnya baru pernah nyoba masuk gitu lah ya, belum. Tapi keren loh, ada niat loh. Iya. Keren. Maksudnya gini, karena sebelumnya tuh gue nggak tahu kayak ngapain sih nge-gym gitu, ngapain gitu kayak. Kalau sekarang tuh karena ya udah temen-temen gue juga mulai nge-gym gitu kan, jadi hal yang kayak biasa aja, yang perlu gitu loh. Gitu kan. Ya, menurut gue ini culture-nya udah lumayan bagus gitu kan. Mulai ya. Nih ngomongin olahraga, olahraga apa aja sih yang pernah lu coba? Boleh ceritain nggak? Kalau dari kecil, mungkin olahraga dari SD lah ya. Dari SD sebenarnya gue udah suka badminton, karena kan kalau mayoritas di kita tuh badminton dulu happening banget ya, dengan yang kita juara-juara gitu kan. Juara-juara. Kecil gue pengen seperti Rudi Hartono gitu. Jadi gue mulai menggeluti dunia bulu tangkis, badminton kurang lebih setahun lebih lah. Gue ikut klub di dekat rumah, sempet kejuaraan juga, dan pada akhirnya nyoba lagi olahraga lagi dari SD mungkin sekitar umur SD kelas 5 akhirnya gue mencoba sepak bola dan mengikuti klub lagi hampir 3 tahun sampai SMP. Dan gue jatuh cinta dengan sepak bola juga, dan secara bersamaan dikenalkanlah basket gitu. Dikenalkan basket, jadi pas SMP sampai SMA itu gue 2 hobi yang gue jalanin, basket dan bola. Itu kalau pagi gue latihan bola di sekolah bola, sorenya gue ikut basket di sekolah basket. Akhirnya berjalan sampai pada titik di saat gue SMP ke SMA. Pada saat itu gue bingung nih menentukan gitu, entah gue milih bola atau basket. Dan pada akhirnya ditentukanlah pada titik pas mau masuk SMA itu kan, kalau dulu zaman gue sih Eptanas ya. Aduh, jauh kapan itu? Eptanas sih. Fix gue old ya. Gak apa, yang penting tetap keren lah old juga. Amin. Nah setelah Eptanas itu kan, jadi ada beberapa sekolah kalau zaman gue itu yang menyeleksi masuk dengan skill bukan pendidikan. Jadi melalui skill di luar pendidikan kayak basket, prestasi gitu ya. Prestasi, betul. Saat itu gue mencoba, karena pas saat itu sekolahnya mencari yang bisa basket. Akhirnya gue mencoba karena nggak ada bola lah gitu. Bola itu kalau nggak salah di Ragunan ya, salah satu-satunya. Dan akhirnya gue mencoba di SMA itu, gue mencoba akhirnya lolos, dan hanya gue satu-satunya yang lolos gitu, dan dapat beasiswa. Dan disitulah gue mikir kayaknya basket bisa membantu gitu gue seriusin gitu kan. Berawal dari situ itu akhirnya dapatlah beasiswa. Dan saat itu gue belum bilang ke orang tua kalau gue dapat beasiswa gitu. Jadi waktu lu nyari beasiswa tuh kayak lu nyari sendiri gitu? Gue ditawarkan lagi tuh, ditawarkan sama seseorang pelatih. Kamu mau gak masuk ke SMA ini, bagus loh SMA-nya, untuk bisa beasiswa basket dan bisa belajar di sana. Oh mau pak, gitu. Pas dibilang mau, oke, minggu depan seleksi ya. Ada kalau nggak salah sekitar 10 orang, jadi mereka seleksi. Akhirnya terpilihlah dengan beberapa macam seleksi. Alhamdulillah tuh dapat, dan baru gue bilang akhirnya ke orang tua kan, mah, lu nggak usah mikirin sekolah, gue dapat beasiswa nih. Aja, gila itu keren banget gue kan. Itu keren banget. Serius? Iya. Udah jadi sekolah selama 3 tahun. Tenang aja, bayar buku doang. Iya, sama jajan lah. Iya. Pada saat itu gue kan nyokap gue single parent gitu. Jadi gue pengen ngebantu nyokap secara finansial lah.
mungkin dikasih jalan seperti itu. Ya udah rezeki gue berarti. Iya. Gitu kan dari SMA. Nah setelah itu gue full di basket untuk berlatih. Sampai kepilih pekan olahraga pelajar, masuk juga, dan berlatih selama gua sekolah itu gua cuman kupu-kupu. Kuliah pulang. Kalau dia sekolah pulang. Jadi sekolah cuma latihan, pulang istirahat, besok latihan lagi, pulang lagi istirahat. Tuh. Di sekolah itu lu latihan basket apa belajar? Belajar juga pasti lah ya. Pagi belajar, sore latihan, pulang. Jadi sebenarnya gue nggak ada waktu buat bermain sih. Jadi main gue cuman weekend. Itu tuh maksudnya sore tuh kayak, let's say lu berangkat pagi jam berapa tuh? Berangkat pagi gue jam 7 sekolah, kalau gitu sampai jam 2 sekolah. Orang lain pulang dan gue masih latihan dari jam 2 sampai jam 5. Gitu, jam 5 lanjut lagi les. Jadi padat sebenarnya sekolah gue tuh cuma sekolah, les, basket. Weekend gue baru bisa main sama temen-temen gitu kan. Gitu, karena kan mereka juga menuntut ya lo udah gue beasiswain, ya gue mau prestasi dari lo gitu. Alhamdulillah gue bisa ngebawa beberapa kali menang di liga sekolah. Hampir ya seenggaknya ada kebanggaan setiap upacara ada gue di depan ngasih piala. Gila. Ada kebanggaan tersendiri kan. Terus itu selama 3 tahun. Dan semakin gue jatuh cinta lagi saat gue setelah lulus SMA, sama jalur dari basket lagi, kembali dari basket lagi. Gue mencoba di universitas, lagi itu ada universitas di Jakarta Barat. Masuk lagi, di beasiswain lagi basket, dan akhirnya beasiswa kembali selama sampai gue kelar. Ya dari situ mulai lagi terpilih untuk seleksi sampai ke game internasional, lawan-lawannya Filipina, ke Iran, sampai gue pernah lawan itu sampai Jepang juga. Ini waktu kuliah berarti ya? Kuliah ya, itu kuliah udah mulai mau ke pro. Itu udah ya alhamdulillah lagi kita bisa dikasih lawan, maksudnya dikasih latihan bersama orang-orang luar gitu, sampai Filipina, sampai China, sampai ke si Rusia juga pernah, Jepang gitu. Nah itu kan berharga banget tuh untuk pengalaman gue nanti gitu kan. Kepilih PON juga, masuk pada akhirnya gue bisa ngebantu orang tua gue lagi gitu ya kan. Iya sih. Siapa sih yang nggak mau ngebantu orang tua ya kan. Sampai gue kuliah, gue bisa ngebantu secara finansial. Udah nyokap gue, lu nggak usah bayarin gue kuliah, gue dapat beasiswa gitu. Supaya alhamdulillah banget gitu kan. Terus dan setelah dari kuliah dan kembali lagi dari basket lagi, sebenarnya olahraga ya, enggak basket doang sih sebenarnya. Kalau sekarang bola, futsal atau badminton, banyak yang sekolah-sekolah mungkin dari SMU itu banyak beasiswa gitu, banyak scholarship gitu, sampai sekolah swasta pun banyak gitu. Dan kalau zaman gue dulu nggak terlalu banyak. Lu katanya gitu. Angkatan pertama bukan sih yang waktu SMA itu? Iya, kalau ya SMA saat gua masuk itu pertama kali mereka ngambil jalur prestasi basket gitu ya. Iya, dan gua satu-satunya. Setelah itu banyak banyak yang dimasukin. Nah, setelah bekerja pun sama, dari jalur basket pun gua masuk di salah satu perbankan. Masuk juga, memenangkan juga beberapa liga di perbankan. 4 tahun. Dan akhirnya sekarang lu bisa gak ngasih juara liga asuransi dari cabang basket untuk pertama kali. Ya mau gak mau gue harus bilang iya dong. Ya kan. Iya, tapi gue harus ngebangun tim nih, ya kan, karena nggak mungkin gue sendirian main lawan 5 orang, kan nggak mungkin. Iya, kan? bener. Gue harus ngebangun tim segala macem. Dan katanya baru pertama kali ini masukin atlet. Gue bersyukur banget. Gila, berarti ada beberapa lembaga yang baru pertama kali ya kan masukin
seseorang gitu berdasarkan prestasinya. Iya. Ini unik banget sih. Gila, istilahnya kayak let's say ada berapa ratus atau berapa ribu orang di perusahaan sekarang kan. Iya, betul. Nah, terus ada satu orang nih yang masuk lewat jalur basket loh. Itu tuh gue juga baru denger sih waktu itu kan, gue ngobrol-ngobrol sama temen. Wow, gila loh. Maksudnya bisa gitu ya ternyata gitu kan. Dan apa namanya, tetap di samping basket lu kan juga ada sisi profesional di bidang ya, ininya betul, kan, apa betul, harus. asuransi atau perusahaannya gitu kan. Betul, harus. Nah, oke. Kalau dari denger cerita lu nih, berarti kan mungkin salah satu alasan lu akhirnya milih basket itu karena ada benefit finansialnya kan. Dan link kerja. Bahkan link kerja loh, gila loh kan. Nah, oke. Itu kan pasti karena ada itu, jadi lu makin semangat gitu kan. Iya. Nah, selain itu apa yang lu suka, apa yang lu bikin jatuh cinta nih sama basket? Ada nggak sih? Yang gue bikin jatuh cinta dengan basket adalah bisa mengaplikasikan teamwork ke pekerjaan. Oke, misalnya gimana? Lo di basket untuk menang goals harus dengan teamwork, satu tim dengan tim lo kan. Gak mungkin lo bermain sendiri. Sama dengan lo bekerja, lo punya tim, ya kan? Ya komunikasi dengan tim lo harus bagus dong. Karena lo bekerja dengan tim, bukan dengan sendiri. Nah, itu yang diaplikasikan saat lo pertandingan, teamwork bagus. Saat lo bekerja, lo juga mesti teamwork bagus. Dan basket itu olahraga, saat lo bekerja, badan lo fresh, dengan berolahraga, pasti kerjaan lo fokus. Oke, jadi ada hal yang sama yang bisa diaplikasikan ke basket dan ke kerjaan. Itu tadi teamwork berarti ya? Iya. Nah, oke, kalau misalnya kan tadi istilahnya salah satu alasan lu ada di perusahaan yang sekarang itu kan berarti karena basket gitu kan. Nah, kita ngomongin nih tentang olahraga secara general gitu. Let's say banyak dari kita atau bahkan gua gitu ya, kita tahu bahwa olahraga itu sehat, olahraga itu harus dikerjakan gitu, atau makanan, misalnya makanan tuh harus yang tinggi protein, carbsnya yang nggak terlalu banyak gitu-gitu kan. Nah, kita tuh banyak tahu tentang suatu, benefitnya apa gitu, tapi dalam aplikasinya tuh susah biasanya. Lu punya nggak tips gimana caranya biar kita bisa konsisten untuk ngelakuin apakah itu olahraga ataupun makan yang bagus gitu? Kalau tips dari gua, balik lagi ke orangnya. Kalau orangnya emang niat untuk apa ya, untuk menjaga. Kalau orangnya niat bahwa kesehatan itu penting, apapun pasti bakal dilakuin. Pasti bakal dilakuin. Gitu, kayak banyak orang yang bilang nggak boleh makan karbohidrat. Bener kan? Banyak banget yang sering. Gak boleh karbohidrat, lo mesti makan protein. Kalau menurut gue, balik lagi ke orangnya. Karbohidrat menurut gue nggak apa-apa. Asalkan tidak berlebihan. Semua yang berlebihan nggak bagus. Benar. Karbohidrat boleh. Terus ada yang bilang protein bagusnya tinggi. Nah, kalau yang orangnya mempunyai kolesterol, protein kan nggak bisa. Bener gak? Pada kadarnya pasti. Terus bilang kurangin gula. Balik lagi kadarnya. Kalaupun dia mau gula pun gulanya digantikan, banyak tuh yang gula-gula apa sih? Yang kayak dari jagung atau apa gitu kan? Brand-brand itulah ya kan bisa diganti gitu. Jadi ya tips gua emang harus disiplin dan rutin ya, karena bisa dimodifikasi sebenarnya. Kayak yang sering kerja mungkin lihat saya di rumah pun bisa workout sendiri dengan atau membeli dumbbell sendiri atau alat-alat push up. Itu penting sih, maksudnya untuk menjaga lu agar bisa olahraga ya bro ya. Gitu. Terus lebih enak lagi sih emang kalau ada partner sebenarnya. Maksudnya yang bareng lo. Iya, dan itu menjadi stimulus kalau menurut gue ya. Ya kayak semangat gitu lah ya. Iya, betul. Apalagi lo sefrekuensi nih kayak lo sama gue nih. Misalnya lo suka gym, gue suka gym. Nah,
Karena kan kita suka tukar informasi nih. Lu lagi maksudnya lagi mau ngebentuk apa nih? Iya. Gue lagi mau ngebentuk apa nih? Nah, yuk kita olahraga bareng yuk. Maksudnya ada body goals lo kan. Lu mau menjadi apa? Gue mau jadiin badan gue seperti apa? Ketemulah ya kan. Nah, itulah yang bisa ketemu teman sefrekuensi itu ngebuat stimulus kita. Ayo yuk. Jadi semangat gitu ya. Betul. Gitu kayak orang yang pengen sepeda ketemu orang yang ketemu sepeda. Yuk kita sehat bareng sepeda, itu kan pasti semangat kan. Setuju. Itulah yang tips-tips yang seperti itu sih yang ketemu teman kerja yang satu frekuensi yang sama-sama olahraga itu ngebuat kita wah yuk olahraga bareng yuk, sehat bareng yuk. Gitu. Jadi tadi kan berarti gue dapet 2 nih. Pertama, lo harus tanya dulu ke diri lo pengen apa gitu kan. Iya. Nanti kalau udah ada tujuan yang spesifik misalnya, insya Allah lo bisa konsisten gitu kan. Iya. Nah kedua, cari temen. Betul. Cari temen yang sefrekuensi yang punya tujuannya sama gitu kan. Iya. BTW, lu juga berarti ada nih temen yang suka gym juga gitu berarti? Ada. Mungkin karena gue sekarang gue nggak spesifik sih, maksudnya nggak yang gym doang, basket doang. Jadi gue sekarang beberapa olahraga nih yang gue jalanin, kayak bola, terus workout juga, basket juga, lari juga. Jadi maksudnya kan semuanya kegiatan yang positif gitu kan. Di bola gue bisa bermain dengan Benny Life footballnya, itu yang rutin. Basket juga dengan Benny Life basketballnya, runner juga. Nah dari semuanya ini alhamdulillahnya mereka juga satu visi nih, yuk kita sama-sama sehat gitu kan. Walaupun kita sama-sama kerja, mereka mempunyai waktu yang walaupun seminggu sekali oke lah untuk pekerja seperti kita gitu kan. Apalagi sehat, siapa yang nggak mau sehat gitu. Walaupun setelah kantor kita baru mulai olahraga gitu. Jadi sebenarnya hitungannya berarti lu kayak masuk komunitas-komunitas tertentu untuk olahraga tertentu ya? Iya betul. Sebenarnya nggak semua olahraga gue seneng. Mau olahraga apa gue seneng. Cuman kan emang yang rutin di kita kan emang badminton. Nah ini badminton gue juga pengen nih banyak yang ngajakin karena kan gue dulu SD badminton ya. Gitu. Jadi gue pengen coba badminton, basket sudah, badminton bola sudah, runner udah. Pengen sih konsisten gitu, 4-4-nya gue bisa jalanin gitu. Tapi bukan sebagai pro. Aja emang kita mau nyari sehat. Gitu. Kalau pro cukup di basket aja. Asik. Iya, gue kalau denger cerita lu kayak gila. Benefit dari basket itu ke hidup lu parah sih. Parah ini kayaknya. Parah. Lu bisa jalan keluar. Iya. Kayak keluar kota, keluar negeri, lu bisa dapetin dari situ. Pekerjaan. Pendidikan kan beasiswa. Ya, pendidikan. Gitu. Gila sih, gila. Tadi basket. Kalau misalnya tadi yang lu bilang lu pengennya pronya di basket aja gitu kan. Dari yang kalau olahraga yang lain nih, yang tadi badminton atau lari gitu. Apa yang lu nikmatin dari situ gitu? Yang gue nikmatin adalah gue bisa ketemu orang yang gue mau tahu nih. Jadi gue seneng ke beberapa komunitas. Gue bisa gue bisa tahu kenapa sih lo mau olahraga bola, kenapa sih lo suka badminton. Jadi banyak reason orang yang gue nggak tahu itu mereka olahraga itu hobinya itu badminton karena apa. Yang gue tahu itu kayak gue pernah nanya ke teman bola gue, kenapa lu lebih seneng bola gitu. Jadi gue tahu alasan mereka. Gue bola seneng karena ngegolin itu butuh usaha. Setuju. Ya, kalau di basket kan hampir setiap detik lo bisa masukin bola. Benar, dan gue juga setuju gitu, emang harus lo usaha, faktor luck juga, dan lo bisa golin. Kalau badminton ada beberapa orang yang emang emang suka badminton banget, mengidolakan atlet, karena mereka juga suka brand-brand tertentu gitu, kayak brand-brand banyak lah, ada brand untuk yang alat-alat olahraganya gitu ya. Gitu. Terus kalau dari runner, mereka, kalau yang gue lihat dari runner adalah
keren sih, maksudnya runner lu bisa lari sampai 10k, 15k. Wah, itu gila Itu loh. gila sih menurut gue. Karena kalau gue di basket ya gue lari-lari aja tanpa hitungan, kan ada yang orang pakai pace, pakai ini kan. Iya. Gitu. Jadi pas gue ke komunitas runner, oh pace itu tuh begini. Serius, gue baru tahu pace itu mungkin 2 bulan lalu. Oh pace itu tuh ini ya. Semakin rendah pace tuh lo semakin cepat. Oke, gue jujur gue belum tahu sih. Coba Tahu. apa deh? Nah, Iya. ini gue juga baru tahu. Gue sempet tanya ke anak runner, pace itu apa sih? Nah, pace itu adalah maksudnya jarak lu, kecepatan lu mengelilingi gitu, speed lu tuh berapa gitu. Kalau semakin pendek itu, misalnya pace-nya 4 atau 5 itu semakin cepat. Oh, I think, gue pikir pace-nya tinggi 9 atau 7 atau 10 itu makin cepat. Bagus gitu ya, Makin cepat, ternyata makin tinggi pace ukuran 7, 8, 9 itu dia makin santai. Oh gitu. Dan itulah, jadi gue banyak informasi yang gue nggak tahu di komunitas ini, di komunitas ini, di komunitas ini. Oh seperti itu loh. Gitu. Jadi lu bisa dapet ya knowledge baru lah hitungannya ya. Betul. Dan teman lah. Teman baru gitu. Teman baru. Jadi Ya gue sempet dibilang gini, lu kayaknya semua bisa ya. Gue sempet dibilang gitu, kayaknya lu semua bisa. Nggak semua bisa, gue semua suka. Tapi kan ada yang gue prioritaskan karena basket. Jadi semuanya sebenarnya bisa gitu. Jadi Mantap sempet sih, dibilang mantap. gitu, lu apa aja bisa, kayak serba bisa. Bisa semua kok. Ini kalau ada divisi olahraga lu masuk situ kayaknya. Iya bisa jadi tuh. Iya juga. Nah tadi ngomongin olahraga nih. Tadi kan biar konsisten kita perlu tanya tujuannya dari tujuan awal itu apa gitu kan, dan cari teman. Kalau pola makan gimana sih cara jaga pola makan biar istilahnya kita makanannya sehat gitu loh. Pola makannya sehat gimana ya? Kalau dari gue pola makan sehat, gue sudah mengurangi nasi ya. Tidak memakan nasi enggak juga. Oh iya, jadi bukan yang anti, Enggak tapi anti, porsinya enggak. aja gitu Porsi ya. aja. Sebenarnya porsi. Mungkin dulu gue bisa 2 piring, 3 piring. Wow. Banyak makan gue dulu. Wow. Nah, sekarang paling ya sehari 1, dan itu pun setengah. Udah 1, itu setengah. Disetengahin lagi. Wah, jauh berkurang berarti Jauh kan. berkurang. Dan itu ngimpact sih, bener ngimpact ke, karena gue sekarang bukan mencari apa ya, kalau sekarang gue mencarinya berat gue stabil gitu. Sekarang gue udah hampir 6 tahun, 7 tahun stabil berarti gue di segitu aja gitu kan. Jadi gue nggak nyari yang membesarkan badan, enggak, yang sampai diet banget enggak. Tapi gue salut sama orang yang sampai diet bisa turun 10, 15 kilo. Wah itu wow sih. Gila sih, gila itu. Gila itu, makanya sih gila tuh. Iya, maksudnya itu bisa turun itu banyak banget ya, dan gak mudah kan, turun tuh gak mudah. Gak mudah turun. Adalah salah satu GM kita, Bayu. Oke banget tuh, maksudnya gue melihat perkembangan. Gue pertama kali ketemu gitu, gue lihat terus sampai sekarang. Wah sepertinya turun banyak. Bener sih, emang gaya makan dia dan cara makan dia mulai berubah yang gitu ya? mulai yang serat-serat gitu, yang enggak karbo. Keren sih tuh. Itu turunnya banyak sih kalau gue lihat ya. Wah iya sih. Perlu contoh. Itu juga effortnya gila sih. Pasti. Kalau gue ngeliatnya kayak jauh lebih gue sering banget dia ngelihat olahraga gitu loh. Pos-posnya kan. Iya, keren. Gila sih tuh. Itu benar-benar effort gitu dengan pekerjaan dia yang banyak ya. Seorang GM gitu. Ya pastilah. Gila. Nah, terus tadi kan nasi, apalagi nih mas yang bisa dilakukan yang sama teman-teman gitu? Ya kalau gua lebih sering minum air putih aja sih. Air putih itu kalau kayak kan orang kebanyakan makan es teh manis. Iya. Makan es teh manis. Itu kayaknya udah habit orang Indonesia banget deh. Iya aja. Apa? Teh botol. Apalah pokoknya yang teh itu kayaknya udah harus bener-bener ya, walaupun sekarang kayak ngopi atau ngeteh ya misalnya 2 hari sehari mulai dikurangi lah gitu. Terus
teh sih yang semanis teh manis itu sih emang Absolut ya. dahsyat kan. Indo sih. Efeknya dahsyat. Cuma emang mulut kita tuh kalau nggak kena manis gimana gitu. Iya itu. Dan kayaknya udah masuk ke otak Iya, jadi. kayak udah sepaket. Makan Iya. es teh manis. Iya. Mau benar. makan padang es teh manis. Iya, apapun itu ya. Emang Iya. Aun itu minumnya teh manis gitu kan. Pasti yang dicari itu. Nah, berarti tadi oke, let's say udah ada 3 nih kan. Nasi kurangin, terus Yang perbanyak manis. minum air putih gitu Ya, kan. air putih. Yang manis juga mungkin dikurangin gitu. Nah. Nah, gue sempat ngeliat video di YouTube ya, dari Fox News gitu. Jadi kata dia, kalau kita pengen nurunin berat badan, itu sebenarnya fokusnya justru jangan ke olahraga, tapi ke pola makan. Ya. Mungkin sekitar kayak 70-30 lah jadinya gitu. Kalau dulu kan orang mikir, lo pengen kurus ya olahraga gitu. Tapi ternyata olahraga tuh nggak sengaruh itu. Betul. Iya kan, yang kayak mungkin let's say kita treadmill, gue nggak tahu lah apakah 30 menit atau 40 menit terus kebakar 200 kalori. 30 menit. 30 menit ya. Nah, 200 kalori habis itu kita makan Indomie. Makanya Indomie sekitar lebih. Jadi iya, lebih. Jadi 380 lah itu kan jadi surplus 180-an. Betul. Dan itu kayak effortnya tuh jauh lebih tinggi untuk lari gitu kan. Maksud gue Betul. kayak jadi kayak sayang aja. Mungkin lebih baik lu Masuknya ke cheating. iya. Beda. Iya. Cheating maksudnya. Dan maksudnya ya mendingan makannya dijaga, lu kan bisa Ya. turun juga gitu kan. Iya. Nah, kalau menurut lu apa lagi yang bisa dilakukan gitu ya untuk dietnya bisa berhasil nih buat teman-teman yang lagi nurunin berat badan kayak misal kayak gua lah gitu. Mhm. Kita balik yang pertama. Yang pertama adalah niat udah pasti. Ya, setuju. Kalau yang tadi di Fox itu benar. Karena balik lagi, kita berolahraga arahnya kemana nih? Ya. Kalau kayak Faisal misalnya, Bro Faisal, gue menurunkan berat badan. Oh itu benar. Dengan makan dijaga, itu ngefek banget ngefek. Kalau dulu gue mau olahraga, mau ngebentuk tubuh, makan lo nggak dijaga, tapi makannya protein. Ya. Kan beda tuh, yang satu diet makanan, yang satu makannya banyak tapi protein. Beda lagi kalau yang pro, gua mau berolahraga untuk kontes. Ada kan yang body kontes. Iya, benar. Body kontes, makannya memang bener-bener nggak boleh yang ada lemak sekalipun, yang harus rebus, harus plan. Wah itu sih gila sih. Dan untuk kontes kan beda lagi tuh, tujuan kita kan berolahraga beda-beda nih. Ada yang berolahraga untuk gaya doang, ada banyak. Tapi nggak disalahkan juga. Iya, kan? iya, Karena kan tujuan orang kan beda-beda, hak mereka gitu. Yang olahraga ya karena ada yang karena konten juga, ada kan banyak gitu kan. Ya balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalau kayak Faisal kan emang mau diet, kalau saya emang mau Maintain. gitu. Tapi intinya adalah konsisten. Udah itu Konsisten, bener. ya. Sama satu lagi yang lupa, pikiran. Itu paling penting juga. Mind, ya. Pikiran, benar. Kalau kita stres udah pasti bubar. Ya sih, teman saya juga, saya sempat ngobrol-ngobrol juga kan tentang apa namanya, apa sih menurut lo healthy lifestyle itu apa aja gitu. Dia bilang pasti makanan, terus olahraga. Dia juga ngomong tidur. Katanya ya tidur sepenting itu gitu. Bahkan gue sempat ngobrol juga waktu itu sama Ajeng di sini. Gue bilang ada loh orang yang bahkan bikin bukunya, judulnya Why We Sleep. Penulisnya Matthew Walker kalau nggak salah. Nah, ya dia tuh ngasih tahu kenapa tidur itu sepenting itu gitu. Gue sendiri sih ngerasa sih, maksudnya kayak kalau waktu gue kuliah ya, tidur tuh rasanya tuh kayak nge-save apa yang gue pelajarin di hari itu. Jadi ya nge-save kayak di komputer gitu kan. Atau sama ngeriset. Jadi waktu habis tidur, lu kan lebih seger gitu. Iya, fresh. Go. Dan kerasa nggak sih kalau misalnya lu baru bangun tuh, terus kayak maksudnya bukan baru bangun, kayak lu malamnya kurang tidur. Kerjaan hari itu gimana? Lu kerasa nggak? Berasa parah. Parah sih. Langsung. Maksudnya jadi nggak fokus gitu kan, kayak karena ngantuk juga, capek juga gitu kan.
Nah, oh ya, terus yang keempat, temen gue bilang mental health itu katanya penting juga untuk healthy lifestyle. Dan dia itu setuju juga. Ternyata lu bilang juga ketika kita misalnya depresi atau apa, itu bakal ngaruh ke apa kesehatan tubuh secara general gitu kan. Ke mood juga pasti ngaruh. Lo stres, lo pasti nggak akan mood berolahraga. Iya. Malas. Nah, inilah penyakit. Biasanya ini penyakit orang-orang yang baru memulai olahraga. Sampel. Entah ya, maksudnya Bro Ical pernah mengalami ini apa enggak? Tapi kalau di gua pernah mengalami ini beberapa tahun lalu. Kayak kita mengawali olahraga, semangat awal pasti. Iya. Apapun suplemen kita mau coba ya kan, semua dari YouTube kita ngelihat. Praktis ini. Oke, sip. Besok kita aplikasiin. Olahraga nih, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jalan 4 bulan nih udah mulai nih. Malas. Misalnya seminggu 3 kali, udah hilang nih seminggu sekali. Terus makin malas lagi. Ntar aja lah. Minggu depan aja gue olahraga. Mulai lagi. Aduh, sebulan aja lah sekali. Mulai itu. Abis itu kayaknya gue malas deh. Hilang abis itu. Dengan apa? Spirit awal lu yang sampai lu buka konten YouTube, lu ngelihat praktis karena males itu. Dengan lu latihan 4 bulan terus hilang dari nol lagi, Bro. Iya. Itu yang rata-rata pemula yang gue lihat sih, maksudnya ada temen gue yang di sini juga yang konsultasi ke gue baru-baru mulai dan akhirnya selama 3 bulan 4 bulan udah nggak hilang gitu. Dengan hilang ya balik lagi, sayang maksudnya dengan lo memulai dengan lo effort untuk beli makan sehat, untuk beli vitamin, terus dengan cara 4 bulan lo males, seminggu udah males, sebulan udah hilang gitu aja. Itulah yang gue bilang pentingnya konsisten sama main ya. Itu gimana caranya biar pikiran kita bikin kita tetap konsisten? Lu ada nggak? Gua memikirkan kalau main gua memikirkan apa yang udah lo lakukan itu lo harus ingat. Pertama kali lo mulai itulah yang paling susah sebenarnya. Jadi saat lo malas untuk berolahraga, lo pikir usaha lo kemarin itu sayang banget. Usaha lo kemarin ya, ya entah kemarinnya itu sebulan atau seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, itu yang harus lo pikirin sini. Gue udah mulai nih, masa gue dari nol lagi sih? Gitu kan, lo udah makan sehat, lo udah ini, udah itu, udah banyak menguras waktu lo berolahraga dengan lo bekerja. Disitulah yang harus lo tanamkan gitu. Gue udah mulai nih, gue harus konsisten melanjutkan. Terus selalu di pikiran lu udah mulai olahraga dan lu butuh dari situlah. Itu harus banget, dari main itu harus banget. Jadi apa namanya, intinya kalau kita udah mau nyerah nih, harus inget-inget lagi usaha lu kemarin. Iya, itu bener banget sih. Ya kan? Maksudnya ya gue ya apa namanya, ya gue belum bener-bener konsisten banget ya. Cuma itu insight baru lah buat gue. Jadi ya istilahnya ini tuh udah mikirinnya untung rugi kan. Iya. Habis kalau lu udah 4 bulan lu konsisten 4 kali seminggu atau 5 kali seminggu bahkan gitu kan. Terus bulan ke-5 lu 0 gitu kan. Iya. Ya udah that's it. Lu bulan 6 7 udah hilang tuh badan lu istilahnya kan. Dia mulai lagi dari awal. Itu biasanya awal pemula tuh. Biasanya kan kalau udah sudah menjadi rutinitas, udah nggak mikir seperti itu. Mikirnya begini, duh kemarin gue udah nggak bolos, gue harus lebih giat lagi dari kemarin. Wow. Itu nanti itu level 2-nya kali ya. Levelnya begitu. Hey. Nanti kalau udah berikutnya lagi, bolos enggak, gue mau ini kok, ada yang gue mau targetin. Mungkin kan nanti level-levelnya akan naik tuh. Kayak sekarang kalau dari workout mungkin Bro Ical juga tahu mau di bulking dulu gitu misalnya. Nanti akan ada step berikutnya. Terus lo mau di cutting lagi. Misalnya. Nah, itu kan prosesnya nggak sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Iya kan? Itu kan harus tahun. Mungkin kita ngelihat orang, wah badannya bagus, bisa gue 3 bulan kayak begitu. Ya nggak bisa lah.
Emang ke situ disuntik. Iya. Apa suntik? Apa sih namanya suntik? Gue lupa kan ya. Ada kan yang suntik itulah ya. Apa sih? Yang buat otot kan? Iya. Steroid. Iya, Nah, steroid. itu beda. Itu beda. lo mau dapat hasil yang maksimal dengan cara Instan. iya. Tidak disarankan, tidak Iya, disarankan. setuju. Harus proses. Proses lah. Proses ini, proses itu baru ya mungkin orang kayak kita yang nggak tahu gitu, yang kan banyak artis-artis yang badannya bagus, kita mungkin ngelihat mereka, wah kita ngelihat mereka pas hasilnya, tapi kita nggak ngelihat mereka pas prosesnya. Itu perih prosesnya. Pasti. Dan kita juga nggak tahu bahwa di belakang itu kan mungkin ada nutrisionisnya yang jago banget. Betul. Terus coachnya juga yang jago banget gitu Iya, kan. betul. Which is yang kita nggak punya gitu. Iya, betul banget. Mungkin kalau dari Bro Ical ada nggak maksudnya salah satu influencer dari artis atau dari siapa? Yang apa? Yang melihat katanya, wah ini keren banget nih, misalnya bisa sampai badan seperti ini dengan umur seperti ini gitu. Gua ada sih salah satu influencer gitu. Kayak kalau di IG mungkin sekitar berapa puluh ribuan ininya followersnya gitu kan. Dia kayaknya pernah jadi top model gitulah. Gue nggak ngerti sih ininya lombanya ya. Cuma badannya kayak wow, maksudnya bagus banget gitu loh. Ya gue nggak tahu lah prosesnya di belakang gimana ya. Cuma istilahnya kalau gue punya impian badan itu kayak gitu. Yang penting posturnya bagus gitu kan, gak buncit. That's it, udah bagus buat gue ya. Di note tidak tidak buncit. Iya. Tidak proses. Iya, proses. setuju. Kita tunggu berapa bulan kemudian tiba-tiba. Iya. Kita tunggu. Kayak lu lah ya. Jangan kayak gue yang melebihi gua. Siap. Melebihi gua. BTW kita udah lumayan lama nih. Kita ngobrol ya, banyak banget yang bisa didapat tadi. Misalnya harus konsisten, jangan lupa misalnya cari temen gitu kan. Iya, betul. Makasih banget, bro. Makasih banget. Sama-sama Murica sharing-sharingnya. Ya. Semoga buat teman-teman yang nonton nih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channelnya BNI Live. Bye.